Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Kita akan memulai chapel pagi hari ini. Ibu mau mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami sebentar akan mengikuti ibadah chapel, Tuhan yang menyertai kami, memberkati kami, mengurapi kami, memberikan hikmat pengertian yang daripada surgawi, supaya kami boleh mengerti kehendak Allah di dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami siap untuk mengikuti chapel pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk, kita mau bernyanyi, kita mau bersukacita, memuji Tuhan. Kita menaikkan satu pujian, hatiku penuh nyanyian. Haleluya. Yuk anak-anak, kita persiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Kita mau menyanyikan satu pujian, mulia.
Shalom anak-anak. Oke, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Bagaimana? Semuanya sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Siap ya. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur boleh memuji dan memuliakan Engkau lewat ibadah chapel kami. Dan hati kami percaya Bapa, pujian kami, penyembahan kami itu akan menyenangkan hati-Mu saja. Dan saat ini Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami memohon pimpinan dan penyertaan dari Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang boleh kami baca itu boleh kami memahami dan mengerti dengan baik. Bahkan bukan kami untuk boleh membuka hati dan pikiran kami atas kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Berkati kami yang mendengar dan yang menyampaikan, semuanya kami boleh diberkati dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Segala kuasa yang ingin mengganggu akan penyampaian kebenaran firman-Mu kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang boleh berkuasa memenuhi kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, ayo kita buka Alkitab kita yang terambil dari Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Kita baca ya. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Oke, itu firman Tuhannya ya, yang terambil tadi di kitab Markus pasal 16 ya. Nah anak-anak, tema firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan dipermuliakan. Temanya yaitu apa? Tuhan dipermuliakan. Selama 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya dari waktu
ke waktu ya. Tadi kita sudah baca di firman Tuhannya di ayat yang sudah kita baca tadi diceritakan di sana ya, bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ya dari waktu ke waktu dan dalam berbagai kesempatan ya. Jadi mengapa ini Tuhan Yesusnya terus menampakkan diri ya, terus menampakkan diri dari waktu ke waktu dan dalam berbagai kesempatan kepada murid-muridnya, bahkan kepada orang lain ya. Karena Yesus tahu bahwa masih ada saja murid-muridnya yang belum percaya bahwa ia sudah bangkit. Jadi dia terus menampakkan diri supaya nanti para murid-muridnya ini bisa percaya ya bahwa ia sudah bangkit. Nah, kita juga sudah merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan anak-anak semua? Apa sudah percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Sudah percaya ya? Amin ya. Oke, puji Tuhan ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah rela mati di salib, kemudian pada hari ketiga dia bangkit supaya kita semua diselamatkan. Jadi Tuhan kita adalah juru selamat kita ya, yang memberikan kita keselamatan atau kehidupan yang kekal ya. Nah, di ayat yang kita baca lagi tadi ada pesan Tuhan Yesus yang ia sampaikan kepada murid-muridnya ya. Ada pesannya. Apa itu pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Yaitu Tuhan Yesus ingin murid-muridnya menceritakan kabar baik ya. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya itu menceritakan kabar baik. Nah, kabar baik apa yang harus diceritakan oleh murid-murid Yesus? Tadi ada juga di ayat yang sudah kita baca. Kabar baik yang harus diceritakan oleh murid-murid Tuhan Yesus itu adalah kabar baik bahwa Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa. Dan tidak hanya itu saja yang kabar baik yang harus diceritakan oleh para murid. Mereka juga harus menceritakan kepada semua orang di dunia bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi Tuhan Yesus meminta, ayo murid-murid, ceritakanlah kabar baik. Kabar baik tadi apa? Yaitu bahwa Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa, kemudian bangkit untuk mereka semua ya. Nah, itu kabar baik yang harus diceritakan oleh para murid. Jadi dia meminta murid-muridnya untuk mengajar ya. Kalau setelah mengajar, kalau ada orang yang percaya, maka mereka akan dibaptis. Itu juga pesan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, setelah Tuhan Yesus menyampaikan pesan tersebut, maka Tuhan Yesusnya naik ke sorga. Tadi di ayat yang 19 dikatakannya, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga ya. Jadi setelah Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya, maka Tuhan Yesusnya naik ke surga dan disaksikan oleh siapa? Oleh murid-muridnya ya. Murid-murid terus melihat Tuhan Yesus naik ke surga sampai Tuhan Yesusnya tidak kelihatan lagi ya. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-murid? Setelah Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi dan sudah naik ke surga, yang mereka lakukan adalah melakukan pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya, melakukan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Apa tadi pesan Tuhan Yesus kepada mereka? Ayo sebarkan kabar baik, ayo ceritakan kabar baik. Kabar baiknya apa tadi? Yaitu bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Dia sudah mati menebus dosa kita dan dia sudah bangkit. Dan selain itu dia sudah naik ke sorga. Nah, itu tugas yang harus dijalankan oleh siapa? Oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, anak-anak,
Kenapa sih para murid mau menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Nah, ternyata para murid melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut sebagai tanda kepercayaan mereka kepada Yesus, sebagai tanda kepercayaan mereka pada kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Untuk itu mereka melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Selain itu, kenapa para murid mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik lagi? Yaitu karena para murid mau memuliakan Yesus sebagai Tuhan. Ya, jadi ada dua hal ya. Tadi yang pertama, kenapa para murid mau menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama tadi ya karena mereka percaya kepada Yesus dan percaya juga pada kebangkitannya. Selain itu, hal yang kedua, mengapa mereka mau melakukan pekerjaan yang baik yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu karena mereka mau memuliakan Yesus sebagai Tuhan, ya. Jadi cara kita juga untuk memuliakan Tuhan seperti apa? Kalau murid-murid, cara mereka memuliakan Tuhan tadi adalah melakukan pekerjaan yang baik, pergi mengabarkan Injil, pergi mengajar, pergi membaptis orang yang sudah percaya kepada Yesus. Nah, kalau kita, apa pekerjaan baik yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, ya? Adalah tentunya memuliakan Tuhan Yesus setiap hari. Maksudnya memuliakan Kristus itu apa sih? Nah, ternyata memuliakan Kristus itu adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, ya. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik seperti para murid Yesus. Mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tetap melanjutkan pekerjaan-pekerjaan baik yang Yesus lakukan di tengah dunia ini. Jadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan juga seperti itu, ya. Harus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Kalau kita sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, maka kita sudah memuliakan siapa? Memuliakan Kristus. Untuk itu, tema kita hari ini diperintahkan kita, ayo permuliakanlah Tuhan, muliakanlah Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah salah satu menjaga hati, ya. Ayo jaga hati kita supaya hati kita tetap dipenuhi oleh hal-hal yang baik dan benar. Jaga hati kita supaya tetap melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, ya. Jauhkan iri hati dari hati kita. Jauhkan tinggi hati dari hati kita, ya. Ayo kita isi hati kita dengan hal-hal yang apa? Dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Kemudian ayo kita jaga mata kita. Ayo kita pergunakan mata kita untuk memuliakan Tuhan. Contohnya kita mempergunakan mata. Contohnya, ayo kita gunakan mata kita untuk membaca firman Tuhan, ya. Ayo kita pergunakan mata kita melihat hal-hal yang baik dan benar. Kemudian ayo kita muliakan Tuhan juga dengan tangan kita. Contohnya seperti apa? Ayo kita gunakan tangan ini untuk membantu orang tua, melipat tangan untuk berdoa, menggunakan tangan untuk menolong sesama, ya, menggunakan tangan untuk mengerjakan tanggung jawab kita dengan baik dan benar. Kemudian ayo kita memuliakan Tuhan dengan mulut kita, ya, contohnya dengan bernyanyi sungguh-sungguh memuji nama Tuhan, mengatakan hal-hal yang membuat teman kita senang, yang membuat orang lain terberkati, ya. Mulut kita gunakan untuk mengatakan hal yang baik dan sopan. Jangan dengan mulut kita
Orang lain bisa sedih, orang lain bisa marah ya. Orang lain jadi sakit hati, jangan ya. Ayo kita pergunakan kaki kita ya untuk memuliakan Tuhan. Nah, itu salah satu pekerjaan yang baik ya, yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan ya. Jadi sekali lagi anak-anak, pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya berlaku juga untuk kita sekarang ya. Tuhan ingin kita memuliakan Dia. Caranya tadi sudah Ibu kasih contoh ya. Bisa juga dengan cara menceritakan kisah Tuhan Yesus ya, menggunakan mulut ini memuliakan Tuhan ya. Selain bernyanyi memuji Tuhan, selain mengucapkan doa, selain mengucapkan kata-kata yang baik dan sopan, bisa juga ya kita pergunakan mulut kita untuk menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus ya. Seperti tadi murid-murid disuruh untuk apa? Menceritakan tentang kabar baik ya. Jadi kita bisa menceritakan kisah Tuhan Yesus kepada siapa saja, mulai di dalam keluarga kita, kepada papa, mama, kakak, adik, kakek, nenek, dan bisa juga ke teman-teman kita ya. Oke, itu saja firman Tuhan hari ini. Ayo kita melakukan dengan semangat demi memuliakan nama Tuhan. Amin ya. Iya anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengakhiri ibadah chapel pagi hari ini. Terlebih dahulu Ibu mengajak kalian untuk menaikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sebentar Tuhan, anak-anak-Mu dari kelas 1 sampai kelas 6 akan mengikuti pembelajaran ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat, akal budi, kecerdasan, kepintaran kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kami semuanya ada dalam kuat sehat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.